Shalom, Jemaat HKBP Pejuang yang terkasih dalam Tuhan. Berikut ini adalah panduan penggunaan kode QRIS untuk memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran WIB. Langkah pertama, silakan buka salah satu aplikasi pembayaran seperti GoPay, OVO, Link Aja, Zenius, Dana, Sakuku, ShopeePay, ataupun mobile banking yang kita miliki. Misalnya, pada aplikasi Gojek menggunakan fitur GoPay. Setelah aplikasi pembayaran tersebut dibuka, cari dan tekan tombol bayar pada aplikasi. Kemudian, arahkan kamera handphone kita ke kode QRIS yang disediakan. Atau bisa juga loh dengan memasukkan gambar kode QRIS yang kita miliki di galeri handphone kita. Setelah itu, masukkan nominal persembahan atau pembayaran yang diinginkan. Lalu, tekan tombol konfirmasi. Setelah pembayaran berhasil, kita akan mendapatkan informasi bahwa persembahan ataupun pembayaran telah berhasil diberikan. Silakan screenshot dan kirimkan bukti transfer tadi ke Sintuawi kita masing-masing sebagai konfirmasi ke gereja kita. Wah, mudah ya? Demikian panduan memberikan persembahan ataupun pembayaran iuran menggunakan kode QRIS. Selamat memberi dengan kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, salam sehat dari kami Evangelis Rospika Sianturi. Kembali lagi di renungan harian dari HKBP Pejuang Resort Palmarum. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk renungan ini Tuhan. Biarlah yang mendengarkan renungan ini saudara-saudari kami dimanapun berada, tetap dalam lindungan Tuhan, serta dalam pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mohon urapi kami tuntunan-Mu hikmat yang melampaui akal kami, sehingga kami boleh mendengar, serta menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus, kami memohon serta mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Adapun renungan harian di hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 yang terambil dalam kitab Nahum pasalnya pertama ayat yang ketiga. Lembaga Alkitab memberi judul perikop yaitu murka Tuhan. Ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, saya memberi judul perikop
renungan ini, yaitu Allah kuasa serta adil. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan ini datang kepada bangsa Niniwe oleh nubuat atau penglihatan nabi kecil, yaitu Nabi Nahum. Penerusnya Nabi Yunus. Di mana bangsa Niniwe, saudara-saudara, bangsa yang tegar tengkuk, ya, disebut dengan bangsa Yehuda atau Asyur. Pada waktu itu Yehuda diserang oleh bangsa Babel, dan ketika itu pecahlah bangsa Israel, yaitu Israel Selatan yang disebut dengan Yehuda atau Asyur, dan Israel Utara yang disebut dengan Samaria. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan datang kepada bangsa Niniwe untuk menyelamatkan bangsa Niniwe dari kejahatannya. Karena bangsa Niniwe bangsa yang sangat jauh dari Tuhan. Ketika Nabi Yunus menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Niniwe bahwa Niniwe akan dihukum, akan ditunggalbalikkan karena kejahatan mereka. Diteruskan oleh Nabi Nahum, saudara-saudara, yaitu ketika bangsa itu diserang oleh Babel. Penglihatan ini datang kepada Nabi Nahum bahwa bangsa Niniwe akan dilenyapkan, akan dihukum oleh Allah pencipta langit dan bumi, Sang Maha Kuasa itu, saudara-saudara. Karena ketika firman datang kepada bangsa Niniwe bertobat sebentar dan berbuat jahat lagi, jadi akhirnya mereka bisa disebut jatuh, bangun, dan jatuh lagi. Itulah akibatnya hukuman Tuhan datang kepada Niniwe, sekali untuk selama-lamanya takkan menghukum lagi. Mereka akan ditumpas habis oleh Allah yang Maha Kuasa. Kejahatan-kejahatan Niniwe, saudara-saudara, yaitu mereka tidak lagi menyembah Allah, Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka sudah membuat dewa-dewi yang disembah mereka. Mereka sudah percaya berhala-berhala yang menjadi kekuatan, yang menjadi Allah-Allah mereka. Inilah kejahatan yang sangat memberikan Tuhan menjadi benci terhadap bangsa tersebut. Karena mereka percaya Tuhan hanya sebentar dan berbalik lagi kepada Allah-Allah lain, yaitu berhala-berhala. Bahkan mereka disebut dengan kayak perempuan cantik paras, tetapi penyihir-penyihir. Artinya mereka sudah tidak lagi menyembah Allah. Mereka sudah berbalik dari Allah. Allah kita Allah yang cemburu. Kenapa disebut cemburu? Karena Tuhanlah yang punya kuasa di kolong bumi ini, di langit, di udara. Tuhanlah yang mempunyai kuasa terbesar. Tidak ada kuasa-kuasa yang lebih besar selain kuasa Allah. Berarti kita harus percaya kepada kuasa Allah yang pencipta langit dan bumi. Dia bercemburu. Dia tidak senang umatnya, tidak senang bangsa-bangsa pilihannya menjadi penyembah-penyembah Allah-Allah lain atau ilah-ilah yang tidak menyembah kepada Allah. Itulah kejahatan-kejahatan bangsa Niniwe. Apa yang mereka lakukan? Ya, di samping Tuhan itu memang panjang sabar, penuh kasih, besar setia, tetapi jangan lupa saudara-saudara, jangan membesar-besarkan kasih Tuhan, tetapi keadilannya juga dinyatakan bagi bangsa-bangsa yang tidak tunduk kepada firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman ini berlaku untuk kita semua yang ada di muka bumi ini. Bukan secara pribadi atau oknum, komunitas, tetapi secara universal.
bangsa-bangsa yang ada di negara ini, yang ada di dunia ini secara umum tentunya. Firman ini datang kepada semua kita umat. Tentunya pelajaran yang dapat kita dapat dari firman Tuhan ini, yaitu pertama, Allah itu penuh kasih, panjang sabar. Yang kedua, Allah itu memberikan pengertian kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, ya, memberikan pengertian supaya bangsa-bangsa yang belum mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita diberi pengertian supaya kuasa Allah ada di muka bumi ini yang berlaku untuk semua umat. Oleh sebab itu, Allah juga menyatakan keadilannya dengan cara menghukum orang-orang atau umat atau segala bangsa yang belum mengenal Allah sesuai dengan perbuatannya masing-masing. Tuhan akan memberikan hukuman. Cepat atau lambat, hukuman itu nyata, dan berkat itu juga nyata bagi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, yang kita kenal di dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah kebenaran, pernyataan Tuhan itu maha hadir, maha tahu, maha kuasa, maha adil. Itu harus kita renungkan, saudara-saudara, keberadaan Tuhan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Tuhan mengingatkan kita supaya kembali ke jalan yang benar, yaitu di dalam firman Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa memberkati kita, memberikan kehidupan damai sejahtera di bumi, serta terkhusus kehidupan kekal di surga. Itulah Injil, kebenaran firman Tuhan. Renungan hari ini, marilah kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak ombang-ambing iman dan percaya kita hanya kepada Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita secara totalitas. Tidak ada Allah lain selain daripada Tuhan yang memberi kuasa di bumi, di surga. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Bapa yang baik, oleh karena kebenaran firman-Mu sudah nyata dalam kehidupan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang adil sekaligus. Adil dalam artian Engkau menghukum orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, seperti bangsa Niniwe yang Engkau hukum melalui perbuatan-perbuatannya, yang mereka tidak setia. Mereka sebentar setia dan berbuat jahat lagi. Mereka sebentar bertobat dan berbuat jahat lagi. Jatuh dan jatuh lagi. Itulah bangsa Niniwe. Tetapi kami mau percaya kepada Tuhan Yesus, satu-satunya Juru Selamat kami. Engkau memberkati kami Tuhan. Baik anak-anak kecil, pemuda-pemudi, orang tua, dewasa, lansia, Engkau memberkati. Engkau memberkati bangsa dan negara kami ini, tingkat pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, hingga pemerintahan tingkat desa-desa pelosok. Sehingga orang yang belum percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, Engkau yang berikan kuasa dan tuntunan-Mu melalui pengajar-pengajar, melalui kuasa, melalui Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Memberkati bangsa dan negara kami itu. Berkati semua bangsa-bangsa yang belum percaya kepada Tuhan, termasuk Niniwe Tuhan. Engkau memberkatinya. Engkau memberikan pengajaran supaya mereka belajar untuk mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berdoa untuk bangsa dan negara kami ini, bahkan negara-negara lain. Khusus Tuhan, negara kami Indonesia ini, tingkat pusat hingga daerah Tuhan, di mana Engkau tahu Tuhan masih
virus corona ini Tuhan menjadi pandemi, supaya Engkau mengusirnya Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga negara kami ini boleh pulih, supaya menjadi sempurna dan kembali normal lagi Tuhan, baik dari perekonomian kami, pembangunan pemerintahan, pendidikan kami Tuhan, tingkat pusat hingga daerah, supaya berjalan dengan normal dan seiring dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sempurnakanlah doa kami ini oleh karena cinta kasih-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus yang memelihara, menyertai, memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita.